Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini yang sedang mengikuti ibadah online, khususnya kepada semua jemaat Tuhan BCCM BM Labuan. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat semua oleh karena pimpinan Tuhan yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Baiklah, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita masuk dalam botum. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan secara senyap dan seterusnya masuk dalam botum. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita menyertai ibadah online kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya. Amin. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita masuk di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah bersama, walau hanya secara online Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami datang lagi mau menaikkan doa kepadamu, mau mengakui segala pelanggaran dosa yang kami selalu lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, yang menyakiti hatimu. Kami selalu mendukakan Roh Kudus-Mu, kami selalu mengikuti keinginan kedagingan kami. Kami selalu membuang-buang berkat anugerah-Mu dan tidak melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikanlah kami dan perbaharuilah kami ya Tuhan, supaya untuk kehidupan kami yang seterusnya, biarlah kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di atas kayu salib. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami, dan terlebih mengasihi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Mari kita membuka Alkitab dan melihat ayat pembacaan, yaitu Daniel 3 ayat 15 hingga 30. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tenteranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada
dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Saya harap semua Anda berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani kita, yang akan menguatkan seluruh kehidupan kita. Marilah kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada jemaat sekalian pada pagi hari ini ialah di dalam kitab Daniel bab yang ketiga, ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-30. Dan melalui teks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menarik satu tema yang menjadi pelajaran kepada kita hari ini, ialah tetapi seandainya tidak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi seandainya tidak, ini merupakan satu ungkapan doa daripada 3 pribadi yang telah dibawa ke Babel menjadi tawanan. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, Raja Nabukadnezar telah menawan Israel dan telah membawa mereka ke Babel dan menjadi hamba ataupun budak di sana, ya. Dan setelah mereka di sana, saudara-saudara, dikatakan bahwa kalau kita melihat ayat yang ke-15, ya, semua orang, ya, yang ada di sana, termasuklah orang-orang tawanan, ya, dan termasuklah orang-orang Israel dan 3 orang pribadi ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka dipaksa, ya, untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan sesiapa yang ingkar, tidak patuh terhadap perintah ini, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudari, pernahkah Anda berdoa di mana di hujung daripada doa Anda mengatakan tetapi seandainya tidak? Kamu sudah menyatakan bahwa Tuhan, saya mohon ini, itu, ini, itu. Tapi di ujung daripada doa Anda ialah tetapi seandainya tidak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, barangkali ada di antara kita pernah, dan saya sangat yakin bahwa ramai di antara kita jarang mengungkapkan doa ini, apalagi berada dalam situasi yang sangat mencemaskan. Tetapi seandainya tidak, ini merupakan doa daripada 3 pribadi yang telah dibawa ke Babel menjadi tawanan. Kita tahu, saudara, latar belakang daripada kitab Daniel ini menceritakan tentang kisah di mana orang Israel telah ditawan oleh kerajaan Babel, dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar yang memerintah. Dan apabila Israel ini telah ditawan, mereka dibawa ke Babel dan menjadi hamba ataupun budak. Dan di antara mereka itu ialah 3 pribadi ini, yaitu
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka sudah berada di Babel, dikatakan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15, dikatakan, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat bahagian ini, menjelaskan kepada kita bahwa setelah orang-orang Israel ditawan, seterusnya mereka diperintahkan untuk tunduk dan menyembah kepada patung yang dibina oleh Raja Nebukadnezar ini. Dan dikatakan bahwa apabila mendengar bunyian, ya, seperti yang dikatakan dalam bahagian ini, bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, pada waktu itu semua orang harus menyembah. Tetapi seandainya didapati ada orang yang tidak menyembah patung yang dibuatnya, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam perapian, akan dihukum mati, akan dibakar. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu itu semua orang ketakutan. Termasuklah orang-orang Israel itu sendiri. Tetapi kita melihat bahwa di dalam bahagian firman Tuhan ini ada 3 pribadi yang tidak tunduk, tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sungguh pun mereka tahu bahwa hukuman terhadap mereka yang tidak ikut perintah, tidak patuh perintah raja, mereka akan dihukum mati. Ya, mereka akan dicampakkan ke dalam api. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan apakah respon mereka, ya? Apakah respon mereka kepada raja, ya? Karena mereka ini didapati tidak mau tunduk kepada perintah raja, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Ya, pribadi itu ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah respon mereka? Ya, dikatakan ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, ini merupakan satu pendirian daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, inilah merupakan pendirian iman mereka. Ya, mereka tahu itu tidak benar. Ya, mereka lebih takut kepada Tuhan mereka daripada raja yang dapat membunuh tubuh mereka. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, inilah mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seterusnya dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu.
Saudara-saudari, tetapi seandainya tidak, adakah ini merupakan ungkapan di mana Allah tidak mampu menolong mereka? Saudara-saudara, tidak demikian. Karena kalau kita melihat ungkapan yang pertama itu, dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu Ia Raja. Berarti, saudara, mereka percaya sungguh-sungguh akan keperkasaan Tuhan. Tetapi mereka juga mengatakan, tetapi seandainya tidak, mereka juga tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudari, saya sangat percaya dan yakin ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengungkapkan doa seperti ini, tetapi seandainya tidak, saya percaya ungkapan ini menyatakan bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka, melebihi daripada permintaan mereka, melebihi daripada apa yang mereka harapkan. Dan puji Tuhan, saudara, mereka telah mendapat pertolongan yang luar biasa, yang ajaib, yang saya percaya tidak pernah difikirkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab itulah doa ini diungkapkan, tetapi seandainya tidak, ini melampaui pemikiran manusia, seorang manusia. Tetapi seandainya tidak, berarti mereka juga percaya, ya, dalam keadaan yang mencemaskan, dalam keadaan yang kelihatannya seperti tidak ada harapan. Mereka percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan yang luar biasa sekali. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang luar biasa yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya mau bertanya kepada Anda semua pada hari ini. Pernahkah kita mengungkapkan doa seperti ini? Kita sudah memohon kepada Tuhan, kami minta ini, kami minta ini. Tapi di ujung doa kita, tetapi seandainya tidak Tuhan. Pernah kita mengungkapkan seperti ini? Ya, jikalau pernah, bila hari terakhir kita mengungkapkan doa seperti ini? Saya sangat yakin, saudara, bahwa sangat sukar kita mengungkapkan ungkapan seperti ini pada saat-saat kita memerlukan, pada saat mencemaskan, ya. Apalagi Sadrak dan Mesak dan Abednego berhadapan dengan nyawa mereka. Tetapi pun begitu mereka tetap dan masih dapat mengungkapkan, tetapi seandainya tidak. Sebab apa? Sebab mereka percaya bahwa perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan melebihi daripada apa yang dapat mereka pikirkan. Tetapi mereka percaya itu, saudara. Mereka percaya, ya. Mereka percaya. Sebab itu mereka mengatakan, tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak mau menyembah dewa dan patung emas yang didirikan oleh Tuanku Raja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir daripada kisah ini, saudara, mereka telah mendapat pertolongan yang sangat ajaib. Pertolongan yang luar biasa, yang di luar daripada pemikiran mereka dan pemikiran kita, di mana walaupun dalam perapian mereka tetap selamat. Mereka tidak terbakar, sungguh pun orang yang mengangkat mereka terbakar, mati. Tetapi mereka yang dicampakkan ke dalam api itu tidak mati. Inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi seandainya tidak, ini merupakan satu ungkapan doa
yang melebihi daripada kekuatan kita sebagai manusia. Saudara-saudari, manusia selalu berpikir jika kita berdoa seperti ini, tetapi seandainya tidak, kita akan dapat jawaban yang bertentangan dengan keinginan kita. Seperti kita memohon kerja kepada syarikat. Kita mengatakan, saya mau memohon ini. Tetapi di akhir daripada temudega itu, kita mengatakan, tetapi seandainya tidak, pun tidak apa-apa. Banyak di antara kita memang tidak berani mengungkapkan ini dalam permohonan kita. Tetapi ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu Allah mereka adalah Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan. Tetapi ketika mereka mengungkapkan, tetapi seandainya tidak, bukan berarti mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak mampu dan tidak dapat melakukan apa yang mereka mau. Tapi saya percaya bahwa dengan ungkapan ini merupakan satu iman mereka bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Dan apa yang terbaik itu melebihi daripada apa yang mampu difikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, memang benar kehendak kita dan kehendak Allah selalu bertentangan. Kadang kita meminta ini, lain yang diberikan. Tapi ingatlah saudara bahwa bertentangan, tetapi apa yang dia berikan jauh lebih baik daripada apa yang mampu kita fikirkan. Bertentangan bukan untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi bertentangan untuk number 1, nomor 1. Maksudnya saudara, kehendak Tuhan itu tetap yang terbaik. Dan berarti jika kita katakan seandainya tidak, kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan tetapi seandainya tidak, ini berarti mereka mengizinkan Tuhan, mengizinkan sesuatu yang terjadi, yang luar biasa, melebihi daripada permintaan mereka. Saudara-saudara, sebab itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka, karena mereka sangat yakin yang terbaik akan diberikan dan akan membawa jalan keluar daripada kesulitan mereka. Saudara-saudara, dalam konteks Daniel, apabila mereka tidak taat kepada raja, tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dibakar, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian. Pun begitu, mereka tetap mengungkapkan, tetapi seandainya tidak. Mereka tetap tidak mau menyembah, tidak mau tunduk kepada perintah raja, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Ya, saudara, dalam konteks kita sekarang, kita berhadapan dengan berbagai cabaran, khususnya di tahun ini. Hadirnya pandemik COVID-19. Saya percaya saudara, doa kita mau, Tuhan, kami mau supaya COVID-19 ini berakhir. Kami mau supaya ada vaksin. Kami mau supaya bulan 12 ini COVID-19 pun hilang. Supaya kami boleh merayakan Christmas di gereja dalam keadaan seperti biasa. Lalu di hujung doa kita, tetapi seandainya tidak. Pernahkah kita mengungkapkan seperti ini, saudara? Mari kita ungkapkan ini. Bukan berarti apabila kita mengungkapkan ini, Tuhan akan memberikan yang ala kadar sahaja. Tuhan memberikan nomor 2, nomor 3. Karena apabila Tuhan memberikan, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara,
yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Allah lupa, Allah abaikan. Tapi saudara, ingatlah, ketika seolah-olah doamu belum dijawab, ingatlah bahwa Dia sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik untuk saudara-saudari, untuk kita. Saya percaya saudara, dalam keadaan kita sedang bergumul dalam pandemi COVID-19 pada tahun ini, saya percaya dan saya sangat yakin, ya, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk negara Malaysia, untuk kita semua, untuk seluruh dunia. So, inilah saudara yang kita perlu imani di dalam Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan yang terbaik, yang luar biasa, yang tidak mampu kita pikirkan. Itulah yang disediakan bagi kita. Saudara-saudara, apa yang kita boleh belajar daripada ungkapan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Yaitu, tetapi seandainya tidak. Di dalam ungkapan ini ada dua perkara yang kita boleh belajar. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetap setia. Tetap percaya apa yang terbaik disediakan oleh Tuhan kepada kita. Dan tetap setia bermaksud ketika Allah belum memberikan sesuatu untuk kita, sesuai dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetap setia kepadanya. Dan saya percaya, tetap percaya dan tetap setia, akhirnya inilah yang akan menolong kita untuk menikmati keajaiban Tuhan, untuk menikmati segala perkara yang mustahil bagi kita disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Saya mendorong agar semua jemaah dalam apa jua yang kita hadapi saat ini, baik itu dalam keadaan yang Anda sangat perlukan jawaban, atau juga sangat mencemaskan, sangat membimbangkan, khawatir, ingatlah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka percaya Tuhan boleh melakukan sesuai dengan permintaan mereka, tapi mereka juga mengungkapkan, tapi seandainya tidak. Berarti mereka tetap percaya bahwa Allah mampu melakukan segala perkara yang di luar daripada pemikiran mereka. Berarti mereka mengizinkan sesuatu yang terbaik, yang luar biasa, yang hebat terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah ini juga menjadi praktik iman kita, supaya dalam setiap pergumulan atau juga perapian-perapian yang kita lewati dalam hidup ini, mari tetap percaya. Dan yang kedua, mari tetap setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Jemaah sekalian, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur khususnya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan, di dalam kami mengharungi, di dalam kami melewati perapian-perapian di dalam kehidupan, khususnya di tahun 2020 ini. Oh Tuhan, mampukanlah kami beriman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana walaupun harus berada dalam perapian, tapi kami percaya yang terbaik pasti Tuhan sediakan untuk kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk semua jemaah. Biarlah iman jemaah tetap bertumbuh. Dan dengan pertumbuhan itu, maka kami dapat melewati banyak dugaan hidup, cabaran hidup. Dan bahkan lebih daripada itu, dengan iman kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau mengikat keluarga dengan ikatan kasih daripada Tuhan. Dan biarlah keluarga ini terus terpelihara di dalam firman-Mu, di dalam kasih-Mu. Dan biarlah keluarga ini terus melayani dan mengasihi Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, baik yang terpaksa bekerja di lapangan, juga yang bekerja dari rumah. Kami doakan Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kemampuan dan perlindungan kepada mereka semua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan, khususnya jemaah yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kami doakan biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan memberikan kesembuhan, pelepasan kepada mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap para pelajar. Kami doakan supaya baik guru juga pelajar, biarlah mereka dimampukan untuk menerapkan norma baru dalam dunia pendidikan. Dan biarlah mereka juga terus boleh berkembang dalam pelajaran dan boleh berjaya dalam kehidupan. Kami doakan khususnya kepada jemaah yang terjejas pekerjaan. Kami doakan supaya Tuhan menolong mereka, membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan melalui pribadi-pribadi yang Engkau utus untuk menolong dan membantu mereka. Bapa Surgawi, kami terus mau berdoa khususnya untuk politik di negara Malaysia dan juga seluruh dunia. Oh Tuhan, kami serahkan supaya Tuhan campur tangan. Dan biarlah kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi di negara Malaysia dan juga dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk negara Malaysia dan seluruh dunia yang masih belum menang daripada COVID-19 ini. Kami doakan Tuhan untuk semua kerajaan, bahkan juga semua rakyat, supaya bergandengan tangan untuk membendung, untuk memutuskan penularan COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk barisan hadapan, khususnya kaki tangan hospital, juru rawat, para doktor. Kami doakan Tuhan berilah mereka kekuatan, baik secara fisikal, mental, dan juga rohani. Kami mau berdoa supaya setiap hari mereka bekerja, Tuhanlah yang akan memampukan mereka, menguatkan mereka, dan lindungilah mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua pesakit. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan pakailah apa sahaja jenis rawatan yang diberikan kepada mereka, dan biarlah mereka juga dapat disembuhkan. Kami juga berdoa
untuk semua keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhan menghibur, memberi kekuatan dalam menghadapi kedukaan ini. Kami juga mau berdoa, Tuhan, kami rindu kalau vaksin COVID-19 ini dapat dibangun dengan secepatnya. Kami serahkan semua negara, khususnya para saintis yang sedang membangun vaksin COVID-19 ini. Kami doakan, Tuhan, izinkan mereka untuk membangun vaksin ini sehingga vaksin ini dapat menolong seluruh dunia menang daripada COVID-19 ini. Terpujilah namamu. Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama dengan saya masuk dalam doa syukur, kemudian bersama-sama melafazkan doa Bapa kami, dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu ke atas hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersekutu bersama, beribadah bersama, menerusi online di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon kuasa daripada Roh Kudus yang akan memberi pertumbuhan, dan sehingga firman Tuhan yang bertumbuh dalam hidup kami akan berbuah lebat. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh memberi persembahan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami hulurkan ini akan dapat digunapakai dalam kerajaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan di akhir daripada ibadah pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami, doa yang sempurna, yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu, dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua mulai dari hari ini
sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada semua Anda yang telah mengikuti ibadah menerusi online pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat melayani kepada Anda semua, baik di dalam keluarga, juga dalam pekerjaan, atau di mana sahaja Anda berada. Biarlah engkau melayani Kristus, sehingga hidupmu mencerminkan Kristus, sehingga Kristus dimuliakan di dalam hidupmu. Saya juga mau menghimbau semua jemaat, kita sudah masuk sekali lagi dalam PKPB. Saya mengingatkan, bahkan mendorong dan berharap kepada semua jemaat agar tetap mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya berdoa agar Anda semua tetap berada dalam keadaan yang baik, tetap dalam perlindungan Tuhan. Semoga kita berjumpa lagi